Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang akan mempresentasikan bab 11 ukuran kinerja yang beranggotakan saya sendiri, Putri Syarifatul Mila, Fernanda Erianti, Mahmo Fakrun Nuha. Sistem ukuran kinerja. Dalam menetapkan ukuran manajemen harus memilih ukuran yang strategis. Salah satunya faktor keberhasilan penting, critical success factor, masa kini dan masa depan. Jika ukuran ini membaik, maka perusahaan sudah berhasil mengimplementasikan strateginya. Sistem ukuran kinerja hanyalah merupakan suatu mekanisme yang memperbaiki kemungkinan bahwa organisasi tersebut akan mengimplementasikan strateginya dengan berhasil. Keterbatasan sistem pengendalian keuangan. Cita-cita penting dari suatu perusahaan bisnis untuk mengoptimalkan tingkat pengembalian pemegang saham. Mengoptimalkan profitabilitas jangka pendek tidak menjamin tingkat pengembalian yang optimum bagi pemegang saham karena nilai saham mencerminkan nilai sekarang bersih atau NPV dari perkiraan masa depan. Pada saat itu juga kebutuhan akan umpan balik dan pengendalian manajemen yang harus mengukur dan mengevaluasi kinerja bisnis setiap 1 tahun sekali. Tapi kalau hanya mengandalkan ukuran keuangan saja tidak cukup dan tidak menjadi fungsional karena beberapa alasan. Satu, hal itu dapat mendorong tindakan jangka pendek yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan. Semakin besar tekanan untuk mencapai tingkat laba, maka semakin besar juga manajer mengambil tindakan jangka pendek yang mungkin salah dalam jangka panjang. Dua, manajer unit bisnis mungkin tidak mengambil tindakan yang berguna untuk jangka panjang guna memperoleh jangka pendek. Misalnya, manajer mungkin tidak melakukan investasi yang menjanjikan manfaat jangka panjang karena akan menurunkan hasil jangka pendek. 3, menggunakan laba jangka pendek sebagai tujuan yang dapat mendistorsi komunikasi antara manajer unit bisnis dengan manajemen senior. Jika manajer unit bisnis dievaluasi berdasarkan anggaran laba, maka mereka mungkin mencoba untuk menetapkan target yang mudah dicapai, sehingga mengarah pada data perencanaan yang salah untuk seluruh perusahaan karena laba yang dianggarkan mungkin saja lebih rendah dari seharusnya yang dicapai. 4. Pengendalian keuangan yang ketat dapat memotivasi manajer untuk memanipulasi data. Pada satu tingkat, manajer bisa memilih metode akuntansi yang meminjam dari laba masa depan untuk memenuhi target periode sekarang, atau misalnya dengan membuat provisi yang tidak mencukupi piutang terdagih. Penyusunan persediaan dan klaim garansi. Pada tingkat lain, manajer bisa mengubah data dengan sengaja menyediakan informasi yang tidak akurat. Singkatnya, mengandalkan ukuran keuangan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa strategi akan dilaksanakan langsung. Dengan mengukur dan mengevaluasi, manajer unit bisnis menggunakan berbagai ukuran baik non-keuangan maupun keuangan. Ukuran-ukuran non-keuangan yang mendukung implementasi strategi disebut faktor kunci keberhasilan atau indikator kunci kerja. Pertimbangan umum. Membandingkan sistem ukuran kerja dengan panel instrumen pada dashboard memberikan wawasan penting mengenai bauran dari ukuran keuangan dan non-keuangan yang diperlukan dalam suatu sistem pengendalian manajemen. Pengembangan dari analogi ini akan menjelaskan hal ini. Suatu sistem penilaian kerja seperti dashboard memiliki serangkaian ukuran yang memberikan informasi mengenai operasi dari banyak proses yang berbeda. Beberapa dari ukuran ini memberitahu supir apa yang terjadi. Semua ukuran memiliki interaksi yang implisit dan perubahan di satu ukuran seringkali mencerminkan perubahan di ukuran lainnya. Biasanya, ada berbagai cara untuk mengubah suatu ukuran, yaitu RPM yang dapat memperbaiki atau tidak memperbaiki ukuran yang lain. Dengan melakukan pertukaran, seorang manajer juga dapat memilih antara perilaku yang bermanfaat bagi keberhasilan jangka pendek atau jangka panjang. Balance Scorecard. Balance Scorecard adalah suatu contoh dari sistem ukuran kinerja. Menurut para pendukung pendekatan ini, unit bisnis harus diberikan cita-cita diukur dari 4 perspektif berikut ini. Keuangan atau contoh margin laba, tingkat pengembalian aktiva, arus kas, pelanggan, contoh pangsa pasar, indeks kepuasan pelanggan, bisnis internal, contoh retensi karyawan, pengurangan waktu siklus, inovasi dan pembelajaran, contoh
persentase penjualan dari produk baru. Balance scorecard memiliki keseimbangan antara ukuran-ukuran yang strategis yang berbeda dalam satu usaha mencapai cita-cita, sehingga mendorong karyawan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan organisasi. Dalam menciptakan balance scorecard, harus memiliki ukuran yang eksekutif. A. Secara akurat mencerminkan faktor kunci yang akan menentukan keberhasilan strategi perusahaan. B. Menunjukkan hubungan antara ukuran individual dalam sebab akibat, mengidentifikasikan bagaimana ukuran keuangan memengaruhi hasil keuangan jangka panjang. Berikan pandangan luas mengenai kondisi perusahaan ini. Sistem penilaian kinerja. Pertimbangan tambahan. Suatu sistem penilaian kinerja berusaha untuk memenuhi kebutuhan dari pihak pemangku kepentingan yang berbeda dari organisasi perusahaan dengan menciptakan ukuran-ukuran strategis. Ukuran hasil dan pemicu. Ukuran hasil mengidentifikasi hasil dari suatu strategi, misalnya meningkatnya pendapatan. Ukuran ini merupakan indikator yang terlambat yang memberitahu manajemen mengenai apa yang telah terjadi. Sebaliknya, ukuran pemicu merupakan indikator yang mendahului yang menunjukkan kemajuan dari bidang-bidang kunci dalam mengimplementasikan suatu strategi. Jika suatu unit bisnis ingin memperbaiki waktu untuk memasarkan fokus pada waktu siklus, akan memungkinkan manajemen untuk menelusuri seberapa baik tujuan ini terpenuhi, yang pada akhirnya akan mendorong karyawan untuk memperbaiki ukuran ini. Ukuran hasil dan pemicu saat terkait. Jika hasil mengindikasikan bahwa ada suatu masalah, namun ukuran pemicu menunjukkan bahwa strategi tersebut diimplementasikan dengan baik, maka kemungkinan besar bahwa strategi tersebut perlu diubah. Ukuran keuangan dan anak keuangan. Organisasi telah mengembangkan sistem yang sangat canggih untuk mengukur kinerja keuangan. Sayangnya banyak ditemukan oleh perusahaan Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Banyak industri yang memicu perusahaan dengan bidang keuangan, seperti kualitas kepuasan pelanggan yang pada akhirnya memengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Meskipun mereka mengakui pentingnya ukuran keuangan, banyak organisasi yang gagal untuk memasukkannya dalam tinjauan kinerja tingkat karena ukuran-ukuran ini cenderung kurang canggih dibandingkan dengan ukuran keuangan dan manajer senior kurang keterampilan dalam menggunakannya. Ukuran internal dan eksternal. Perusahaan harus mencapai keseimbangan antara ukuran-ukuran eksternal seperti kepuasan pelanggan dengan ukuran-ukuran dari proses bisnis internal seperti hasil produksi. Terlalu sering perusahaan mengorbankan pengembangan internal untuk memperoleh hasil eksternal karena secara salah meyakini bahwa ukuran internal yang bagus sudah mencukupi. Pengukuran memicu perubahan. Aspek yang paling penting dari sistem pengukuran kinerja adalah kemampuannya untuk mengukur hasil dan pemicu sedemikian rupa sehingga menyebabkan organisasi bertindak dengan strateginya. Dengan ukuran-ukuran ini, semua karyawan dapat memahami bagaimana tindakan mereka dalam mempengaruhi strategi perusahaan. Karena ukuran-ukuran ini secara eksplisit terkait dengan strategi organisasi, maka ukuran-ukuran dalam scorecard harus spesifik untuk organisasi tersebut. Faktor kunci keberhasilan. Yang pertama, variabel kunci yang berfokus pada pelanggan. Variabel yang pertama yaitu pemesanan, di mana penurunan dalam variabel ini menandakan bahwa penyesuaian terhadap aktivitas pemasaran dibenarkan, dengan harapan dapat meningkatkan penjualan atau aktivitas produksi atau keduanya, guna mengubah tingkat operasi. Yang kedua, pesanan tertunda. Pesanan tertunda dapat menandakan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga, pangsa pasar. Jika pangsa pasar diamati secara ketat, penurunan dalam posisi kompetitif suatu unit bisnis dapat dikaburkan oleh peningkatan volume penjualan. Yang keempat, pesanan dari pelanggan kunci. Pesanan yang diterima dari pelanggan-pelanggan tertentu dapat mengindikasikan di awal mengenai keberhasilan seluruh strategi pemasaran. Yang kelima, kepuasan pelanggan. Hal ini dapat diukur melalui survei pelanggan dan jumlah surat keluhan. Yang keenam, retensi pelanggan dapat diukur melalui lamanya hubungan dengan pelanggan. Yang ketujuh, loyalitas pelanggan. Hal ini dapat diukur dalam pembelian berulang, referensi yang diberikan oleh pelanggan, dan penjualan ke pelanggan. Faktor kunci keberhasilan yang kedua berdasarkan variabel kunci yang berkaitan dengan proses bisnis internal.
Yang pertama, utilitas kapasitas. Misalnya dalam suatu hotel, persentase kamar yang berisi setiap harinya atau tingkat hunian adalah ukuran utilitas kapasitas. Yang kedua, pengiriman tepat waktu. Yang ketiga, perputaran persediaan. Yang keempat, kualitas, di mana indikator dari kualitas mencakup jumlah unit cacat yang dikirimkan oleh tiap pemasok, jumlah dan frekuensi dari pengiriman yang terlambat, jumlah keluhan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan, kerusakan mesin, dan seterusnya. Yang kelima yaitu waktu siklus. Persamaan ini untuk waktu siklus adalah alat yang digunakan untuk menganalisis kebutuhan persediaan, yaitu waktu siklus sama dengan waktu pemrosesan ditambah waktu penyimpanan ditambah waktu pemindahan ditambah waktu inspeksi. Analisis ini berusaha untuk mengidentifikasikan semua aktivitas yang tidak menambah nilai pada produk secara langsung dan untuk menghilangkan atau mengurangi biaya dari aktivitas-aktivitas ini. Implementasi sistem pengukuran kinerja. Implementasi dari suatu sistem pengukuran kinerja melibatkan 4 langkah berikut ini. Yang pertama yaitu mendefinisikan strategi, di mana scorecard membangun suatu kaitan antara strategi dengan tindakan operasional. Oleh karena itu, proses mendefinisikan scorecard dimulai dengan mendefinisikan strategi organisasi. Dalam tahap ini adalah penting bahwa cita-cita organisasi dinyatakan secara eksplisit dan target telah dikembangkan. Langkah yang kedua yaitu mendefinisikan ukuran dan strategi. Dalam langkah ini digunakan untuk mengembangkan ukuran-ukuran guna mendukung strategi yang telah dinyatakan. Yang ketiga, mengintegrasikan ukuran ke dalam sistem manajemen. Scorecard haruslah diintegrasikan baik dengan struktur formal maupun informal dari organisasi, budaya, serta praktik sumber daya manusia. Yang keempat yaitu meninjau ukuran dan hasilnya secara berkala. Ketika scorecard dijalankan, scorecard tersebut harus ditinjau secara konsisten dan terus-menerus oleh manajemen senior. Kesulitan dalam mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja. Yang pertama, korelasi yang buruk antara ukuran non-keuangan dengan hasilnya, di mana sederhananya tidak ada jaminan bahwa profitabilitas masa depan akan mengikuti pencapaian target di bidang non-keuangan manapun. Ini merupakan masalah yang serius karena ada asumsi yang melekat bahwa profitabilitas masa depan mengikuti pencapaian ukuran individual. Yang kedua, terpaku pada hasil keuangan. Manajer senior seringkali diberikan kompensasi berdasarkan kinerja keuangan. Hal ini dapat mengganggu keselarasan tujuan sehingga menyebabkan manajer lebih peduli terhadap ukuran keuangan dibandingkan dengan ukuran-ukuran lainnya. Yang ketiga, ukuran-ukuran tidak diperbarui. Banyak perusahaan tidak memiliki mekanisme formal untuk memperbarui ukuran-ukuran tersebut agar selaras dengan perubahan dalam strateginya. Yang keempat, terlalu banyak pengukuran. Jika terlalu banyak ukuran, maka manajer berisiko kehilangan fokus karena mencoba untuk melakukan banyak hal pada waktu yang sama. Yang terakhir, kesulitan dalam menetapkan trade-off. Kebanyakan scorecard tidak memberikan bobot yang eksplisit kepada masing-masing ukuran, yaitu ukuran keuangan dan non-keuangan, sehingga sulit untuk menentukan pertukaran antara ukuran keuangan dan non-keuangan. Selanjutnya yaitu praktik-praktik pengukuran. Yang pertama ada jenis ukuran. Kebanyakan perusahaan memasukkan ukuran-ukuran keuangan, operasi, serta kepuasan pelanggan dalam tinjauan manajemen reguler. Dan hanya beberapa perusahaan yang memasukkan ukuran-ukuran inovasi serta perubahan ukuran dalam tinjauan manajemen reguler. Yang kedua ada kualitas dari ukuran. Ukuran-ukuran kinerja keuangan merupakan satu-satunya ukuran yang dianggap berkualitas tinggi, terkini, dan dikaitkan dengan kompensasi. Sedangkan ukuran dari kinerja karyawan dan inovasi serta perubahan secara umum dianggap terdefinisi dengan buruk dan berkualitas buruk. Namun, kebanyakan perusahaan dalam studi menganggap informasi mengenai kinerja perusahaan di bidang-bidang tersebut bernilai tinggi. Yang ketiga ada hubungan ukuran dengan kompensasi. Kebanyakan sistem manajemen mengaitkan ukuran keuangan dengan kompensasi. Kebanyakan dari perusahaan menggunakan kepuasan pelanggan untuk memicu keputusan kompensasi. Sedangkan yang lainnya menggunakan ukuran-ukuran inovasi dan perubahan untuk memicu keputusan kompensasi. Selanjutnya, pengendalian interaktif. Peran utama dari pengendalian manajemen adalah untuk membantu melaksanakan strategi yang dipilih.
Industri-industri yang lingkungannya berubah sangat pesat, informasi pengendalian manajemen juga dapat menyediakan alat bagi manajer untuk berpikir mengenai strategi baru. Inilah yang disebut dengan pengendalian interaktif. Pengendalian interaktif mengingatkan manajemen terhadap ketidakpastian strategis, baik berupa masalah maupun peluang. Ini menjadi dasar bagi para manajer untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah pesat dengan memikirkan strategi baru. Pengendalian interaktif memiliki karakteristik berikut ini. 1. Sekelompok informasi pengendalian manajemen mengenai ketidakpastian strategis yang dihadapi oleh bisnis tersebut menjadi titik pusat. 2. Eksekutif senior menerima informasi semacam itu dengan serius. 3. Manajer pada semua tingkatan organisasi tersebut memfokuskan perhatiannya pada informasi yang dihasilkan oleh sistem itu. 4. Atasan, bawahan, dan rekan sekerja bertemu untuk menginterpretasikan dan membahas implikasi dari informasi untuk inisiatif strategis masa depan. Yang kelima, rapat dilaksanakan dalam bentuk debat serta tantangan terhadap data dan asumsi yang mendasari serta tindakan yang sesuai. Ketidakpastian strategis berkaitan dengan pergeseran mendasar dan non-linear dalam lingkungan yang potensial menciptakan model bisnis baru. Perusahaan sebaiknya memantau diskontinuitas teknologi berikut ini. 1. Pertumbuhan internet dan e-commerce memiliki implikasi potensial bagi banyak perusahaan. 2. Teknologi pemusatan akan memiliki dampak-dampak. 3. Miniaturisasi dapat membuka peluang bagi produsen alat-alat elektronik serta alat rumah tangga. 4. Pergeseran dari barang fisik ke jasa dengan cepat mengubah industri otomotif serta usaha barang tahan lama. Diskontinuitas berikut ini yang disebabkan oleh globalisasi memiliki potensi untuk menciptakan peluang baru. Yang pertama, liberalisasi, deregulasi, dan privatisasi memiliki potensi untuk menciptakan segmen pelanggan baru yang besar dalam pasar-pasar yang baru muncul seperti Cina, India, dan Brasil. Yang kedua, pesaing baru dari pasar yang baru muncul bisa menjadi pemain global di masa depan. Pengendalian interaktif bukanlah sistem yang terpisah tetapi merupakan bagian yang integral dengan sistem pengendalian manajemen. Informasi pengendalian interaktif cenderung bersifat non-keuangan. Suatu subsistem seharusnya memenuhi kondisi-kondisi berikut ini sebelum dapat digunakan sebagai sistem pengendalian interaktif. Yang pertama, data dalam subsistem harus tidak ambigu serta mudah dipahami dan diinterpretasikan. Yang kedua, subsistem tersebut harus memuat data mengenai ketidakpastian strategis. Yang ketiga, data dalam subsistem seharusnya membantu perusahaan untuk mengembangkan strategi baru. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.